Sistem di kepalaku berteriak, cegah penjahat itu membunuh pemeran utama pria. Cepat, sebelum terlambat. Tapi sistem itu tidak tahu satu hal penting. Aku jauh lebih gila daripada si penjahat. Hari ini adalah hari pertunangan Aditya, sang pemeran utama pria, dengan Bella, wanita yang dicintai oleh si penjahat, Dimas. Menurut plot aslinya, Dimas akan meledakkan dirinya bersama pasangan itu di hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dimas, sang antagonis yang menyedihkan, sedang duduk di lantai apartemen sewaannya yang sempit di pinggiran Jakarta. Di tangannya ada sebuah rakitan bom buatan sendiri yang terlihat cukup rumit. Wajahnya suram, matanya merah karena kurang tidur dan dendam yang membara. Dia baru saja sembuh dari kecelakaan mobil yang diatur oleh sahabat baiknya, Aditya, hanya untuk mengetahui bahwa pacarnya, Bella, kini menjadi tunangan pria itu. Dia siap untuk mati. Dia siap untuk membawa mereka semua ke neraka. Tiba-tiba, pintu apartemennya yang rapuh didobrak terbuka. Bukan didobrak. Aku menghancurkan kuncinya dengan sekali hantam menggunakan kunci Inggris raksasa yang kubawa. Dimas tersentak kaget. Dia menoleh dengan panik, menyembunyikan bom itu di belakang punggungnya. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk?" Aku berdiri di ambang pintu dengan gaun putih polos yang sudah agak kotor, terkena debu Jakarta, kunci Inggris di tangan kiri, dan sebuah tas ransel besar di punggung. Aku menatapnya dengan mata berbinar. Aku? Aku lupa. Sepertinya ada suara di kepalaku yang menyuruhku datang ke sini. Tapi lupakan itu, kataku sambil melangkah masuk tanpa diundang. Mataku langsung tertuju pada benda yang dia sembunyikan. "Kau mau meledakkan pesta itu, kan? Meledakkan Aditya si brengsek itu?" Dimas mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Dia terlihat bingung. Seharusnya dia yang menjadi ancaman di sini, tapi gadis asing ini menatapnya seolah dia adalah mainan yang menarik. "Apa urusanmu? Pergi dari sini atau aku akan..." "Jangan pelit begitu," potongku antusias. Aku menurunkan tas ranselku dan membukanya. Di dalamnya berjejer dinamit yang entah ku dapat dari mana, mungkin dari toko online ilegal, yang cukup untuk meratakan satu blok perumahan. "Kau hanya mau meledakkan satu orang? Itu membosankan. Ayo kita ledakkan seluruh hotelnya. Kembang api darah, usus berterbangan, pasti indah sekali." Dimas terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Bom di tangannya tiba-tiba terasa seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan apa yang kubawa. Kau gila," bisiknya. "Terima kasih pujiannya," jawabku sambil tersenyum lebar. Aku memeluk tas ranselku dan berlari menuju pintu. "Ayo, tunggu apa lagi? Acaranya sudah mau mulai." "Tunggu, jangan!" Dimas, yang seharusnya menjadi penjahat kejam hari ini, malah panik. Dia melempar bomnya ke sofa dan berlari mengejarku. Dia mencengkram kerah baju belakangku tepat sebelum aku melompat keluar. "Lepaskan, aku mau meledakkan mereka," teriakku meronta-ronta. "Kau tidak boleh meledakkan siapapun," bentak Dimas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menyeretku kembali ke dalam apartemen dan membanting pintu, lalu menahannya dengan tubuhnya. "Dengar, Nona gila. Aku tidak tahu siapa kau, tapi engkau tidak boleh keluar membawa bahan peledak itu." Aku menatapnya dengan tatapan kecewa. "Kenapa? Bukankah kau juga mau membunuh mereka? Aku membantumu, tahu." "Kau ini tidak tahu terima kasih." Tanpa peringatan, aku mengayunkan kunci Inggris di tangan kiriku. Buh! Tepat mengenai jidatnya. Darah segar mengalir dari dahi Dimas, turun melewati matanya yang terbelalak kaget. Dia menyentuh dahinya, melihat darah di jarinya, dan menatapku dengan horor. "Kau memukulku?" "Kau berisik," kataku datar. "Minggir, aku mau kerja." Dimas, si CEO yang jatuh miskin dan menjadi penjahat, untuk pertama kalinya merasa takut. Bukan pada polisi, bukan pada kematian, tapi pada gadis mungil di depannya ini. Dia menyadari satu hal. Jika dia membiarkanku pergi, berita besok pagi bukan tentang tragedi cinta segitiga, tapi pembantaian massal di Jakarta. Dia menerjangku, mencoba merebut tas ransel itu. Kami bergulat di lantai berdebu. "Berikan padaku." "Tidak mau, ini punyaku." Akhirnya, karena dia laki-laki dewasa dan aku hanya gadis yang mengandalkan adrenalin, dia berhasil merebut tas itu dan melemparnya jauh-jauh ke sudut ruangan. "Duduk!"
bentaknya sambil menunjuk sofa reyot. Napasnya terengah-engah, darah masih menetes dari dahinya. Aku cemberut, lalu duduk bersila di lantai. Aku lapar. Hening. Dimas menatapku tak percaya. Apa? Aku lapar, masakkan aku makanan. Kalau aku kenyang, mungkin aku tidak jadi meledakkan hotel itu. Mungkin. Dimas memijat pelipisnya yang tidak terluka. Dia melirik jam dinding. Pesta pertunangan Bella sudah dimulai. Dia melihat ke arah bom miliknya, lalu ke arahku yang menatapnya dengan mata puppy eyes, tapi tangan memegang kunci Inggris. Dengan bahu merosot kalah, penjahat besar itu berjalan ke dapur kecilnya. Hanya ada Indomie, gumamnya pasrah. Telurnya 2, setengah matang, pesanku. 10 menit kemudian, Dimas meletakkan semangkuk mie instan panas di depanku. Baunya harum. Perutku berbunyi. Aku tersenyum, terima kasih, penjahat. Dimas duduk di kursi di hadapanku, mengawasi gerak-gerikku, seolah aku adalah bom waktu, yang mana secara harfiah memang benar. Aku mengambil mangkuk itu, lalu tanpa ragu, aku menumpahkannya ke kepala Dimas. Panas! Dimas melompat berdiri, mie keriting dan kuah soto menggantung di rambut dan kemejanya. Apa masalahmu, ha? Aku tertawa cekikikan, lalu wajahku berubah datar dalam sedetik. Rasanya tidak enak. Anjing saja tidak mau makan ini. Kau tidak membiarkanku meledakkan pengantin pria, sekarang kau meracuniku dengan mie lembek? Kalau begitu, aku ledakkan kau saja. Aku mengeluarkan korek api dari saku. Dimas pucat pasi. Tunggu, oke. Kita makan di luar. Aku traktir di restoran. Jangan nyalakan itu. Aku memadamkan api korek, lalu tersenyum manis. Nah, begitu dong. Ayo. Kami berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang macet. Orang-orang menatap kami aneh. Bayangkan saja seorang pria tampan tapi berantakan dengan noda kuah mie di baju dan darah kering di dahi, berjalan bersama seorang gadis cantik yang memeluk tas ransel besar dengan protektif. 2 gadis remaja berpapasan dengan kami. Mereka berbisik, lihat tuh, cosplay anime apa ya? Keren banget make up lukanya. Iya, totalitas banget. Ceweknya juga bawa properti bom. Minta foto yuk. Dimas menegang saat mereka mendekat. Dia takut aku akan mengeluarkan dinamit sungguhan, tapi aku malah berpose V dengan jari dan tersenyum lebar saat mereka memotret. Sudah? Ayo jalan. Dimas menarik tanganku cepat-cepat setelah gadis-gadis itu pergi. Kami sampai di sebuah restoran keluarga. Dimas memesan banyak makanan. Dia makan dengan lahap seolah ini makanan terakhirnya. Mungkin dia memang berpikir begitu. Setelah kenyang, aku bersendawa keras. Sudah selesai, kembalikan bomku. Dimas menatap tas ransel di pangkuanku, lalu melihat keluar jendela. Langit Jakarta sudah gelap. Pesta pertunangan itu pasti sudah selesai. Kesempatannya untuk balas dendam sudah lewat. Bahu tegapnya merosot. Tatapannya menjadi kosong, cahaya hidupnya seolah padam. Kau traktir aku makan, aku harus balas budi, bisikku di telinganya. Ayo kita ke rumahmu yang asli, bukan kontrakan jelek itu. Dimas menoleh, terkejut. Bagaimana kau tahu? Aku tahu semuanya. Kau itu kaya raya tuan muda keluarga Wijaya. Tapi kau pura-pura lumpuh dan miskin supaya tidak dipaksa menikahi kakak tiri Bella, kan? Ternyata Bella malah selingkuh karena mengira kau benar-benar miskin. Dimas diam. Rahasianya terbongkar oleh gadis gila ini. Dia berdiri, membayar tagihan, lalu berjalan keluar. Dia tidak pulang ke kontrakan, tapi memanggil taksi online menuju kawasan Menteng, area perumahan elit. Dia sudah sebulan tidak pulang ke sana. Baginya, rumah mewah itu sama dinginnya dengan kuburan. Tapi saat dia membuka pintu rumah besarnya, dia melihatku sudah duduk santai di sofa kulit mahalnya sambil memegang foto Bella yang ada di meja. Kau suka wanita ini? Tanyaku sambil menunjuk foto Bella. Kalau kau mau, aku bisa pergi menculik dia sekarang. Aku karungi, lalu kubawa ke sini sebagai hadiah. Dimas tertawa pelir, suara yang terdengar menyakitkan. Buat apa? Hatinya bukan milikku lagi, membawa orangnya tidak ada gunanya. Mata kananku berkedut. Dalam sekejap, aku mengeluarkan pisau buah sepanjang 20 cm entah dari mana. Kalau begitu, kau mau hatinya? Jantungnya? Oke, aku ambilkan jantungnya sekarang. Tunggu sebentar. Aku bangkit dan berjalan menuju pintu dengan langkah pasti.
Dimas melotot. Dia melihat kilatan pisau itu dan menyadari aku tidak bercanda. Aku benar-benar akan pergi membedah dada Tuang Tan Ngeng. Maksudku, Bella, untuk mengambil organ jantungnya. Berhenti! Dimas berlari, melompati meja kopi, dan menangkap tanganku. Kau mau kemana? Mengambil jantung, katamu kau mau hatinya. Itu kiasan, astaga, itu metafora. Dimas berteriak frustrasi. Jangan bunuh orang sembarangan. Tapi itu akan membuatmu senang, kataku polos. Dimas menatap mataku dalam-dalam. Dia melihat kegilaan yang murni di sana, tapi juga ketulusan yang aneh. Gadis ini, demi membuatnya senang, rela menjadi pembunuh. Kita harus bicarakan ini dulu, kata Dimas, berusaha menipuku. Mengambil jantung itu butuh perencanaan matang, tidak bisa buru-buru. Nanti karpetnya kotor. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Benar juga, kau pintar. Ya sudah, kita bahas besok. Dimas menghela napas lega, kakinya lemas. Dia segera merebut pisau dariku dan menyembunyikannya. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Dia takut jika dia memejamkan mata, aku akan kabur dan meledakkan rumah tetangga. Akhirnya, dia punya ide gila. Dia mengambil tali tambang, bekas dia mau gantung diri bulan lalu, tapi gagal karena talinya putus, kualitas buruk, lalu mengikat pergelangan tanganku dan pergelangan tangannya menjadi satu. Tidur di sini. Jangan bergerak. Perintahnya saat kami berbaring di tempat tidur king size miliknya. Aku menatap tali itu lalu menatapnya. Dimas, kau mesum ya? Ini namanya bondage. Wajah Dimas memerah padam. Tidur. Aku terkekeh, lalu memejamkan mata. Sistem di kepalaku muncul lagi. Sistem, tugas berhasil. Kau berhasil mencegah penjahat membunuh namja utama hari ini. Aku, berisi. Aku cuman belum sempat meledakkan mereka. Besok ku coba lagi. Sistem, Tengah malam, aku terbangun. Aku lapar lagi. Aku ingin kue coklat. Aku melirik Dimas yang tidur gelisah di sampingku. Dengan gerakan santai, aku mengambil pisau lipat kecil yang kusembunyikan di balik rambutku, jangan tanya bagaimana caranya, dan memotong tali tambang itu dalam sekali gores. Aku turun dari kasur, berjalan mengendap-endap ke dapur. Tapi di sana tidak ada kue. Tiba-tiba ponsel Dimas yang ada di meja makan berdering. Layarnya menyala. Nama kontaknya, Cintaku Bella. Wow, jam 2 pagi menelepon mantan. Aku mengangkat telepon itu. Suara isak tangis wanita terdengar. Dimas, Hicks, kenapa kau tidak datang ke pertunanganku? Apa kau masih marah padaku? Aku melakukan ini demi masa depan kita. Wah, drama macam apa ini? Sudah selingkuh, masih playing victim. Aku berdehem, lalu menjawab dengan suara riang. Halo, maaf ya, Dimas sedang tidur. Dia lelah sekali setelah kami main ikat-ikatan tadi. Oh ya, dia datang kok tadi siang. Dia bawa bom loh, tadinya mau meledakkan suamimu, tapi aku larang. Harusnya kau berterima kasih padaku. Hening di seberang sana. Siapa ini? Sebut saja aku malaikat pencabut nyawa. Jawabku lalu mematikan telepon. Aku menatap layar ponsel yang mati, lalu tersenyum miring. Sepertinya besok akan lebih seru. Aku butuh racun tikus. Di mana orang kaya menyimpan racun tikus? Pagi itu, Dimas terbangun dengan keringat dingin. Tali tambang yang semalam mengikat tangan kami sudah putus, tergeletak menyedihkan di atas kasur. Sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Rara? Panggilnya panik. Hening. Tidak ada jawaban. Pikiran Dimas langsung melayang ke skenario terburuk. Rara sudah pergi ke rumah Aditya, membobol masuk lewat cerobong asap, walau rumah di Jakarta tidak punya cerobong asap, dan membedah dada pria itu untuk mengambil jantungnya. Dimas melompat dari kasur, nyaris tersandung kakinya sendiri, dan berlari keluar kamar. Bau hangus tercium dari arah dapur. Tolong jangan bilang kau membakar rumahku, gumam Dimas sambil berlari. Sesampainya di dapur, pemandangan yang menyambutnya membuat lututnya lemas. Rara sedang berdiri di depan kompor, memakai apron bermotif kelinci yang entah dia dapat dari mana, mungkin milik asisten rumah tangga lama Dimas. Di tangannya ada golok daging besar yang sedang dia ayunkan dengan semangat ke atas talenan. Duk, duk, duk.
Suara hantaman golok itu berirama dan mengerikan. Kau? Kau sedang apa? Tanya Dimas hati-hati, takut mengejutkannya. Rara menoleh, wajahnya cemong terkena tepung. Dia tersenyum lebar, terlihat sangat polos jika saja tangannya tidak memegang senjata tajam. Pagi Dimas, aku sedang membuat sarapan, bakpao isi daging. Dimas mendekat, melirik curiga ke tumpukan daging cincang yang warnanya agak mencurigakan di atas meja. Daging apa itu? Dimas menelan ludah. Teringat kemarin Rara sempat bertanya di mana racun tikus disimpan. Itu bukan daging tikus yang kau tangkap kemarin kan? Rara memutar bola matanya. Tentu saja bukan, tikus itu sudah kubuang. Ini daging sapi wagyu yang kutemukan di kulkasmu. Sayang kalau tidak dimakan kan? Dimas menghela napas lega. Setidaknya bukan tikus, tapi kemudian dia melihat panci di sebelah kompor yang mengeluarkan asap hitam pekat. Lalu, apa yang gosong itu? Oh, itu. Rara mengangkat bahu santai. Tadi ada kecoa lewat. Aku kesal, jadi kulempar bom molotov kecil ke sana. Bom apa? Tenang saja, cuma pakai botol minyak wangi bekas dan sedikit alkohol. Apinya sudah mati kok, jawab Rara santai, lalu kembali mencincang daging dengan brutal. Dimas memijat keningnya. Hidupnya yang dulu sepi dan menyedihkan, kini berubah menjadi film thriller komedi tanpa henti. Siangnya, tamu tak diundang datang. Bel pintu berbunyi. Dimas melihat dari interkom, wajahnya langsung mengeras. Itu Aditya, pria yang merebut segalanya darinya, berdiri di depan gerbang dengan senyum sok suci, ditemani Bella yang menunduk di sampingnya. Jangan buka, kata Dimas dingin. Tapi Rara sudah lebih dulu menekan tombol open. Kenapa dibuka? Dimas melotot. Sistem bilang aku harus mencegah dia membunuhmu. Kalau dia di luar, aku susah mengawasinya. Lebih baik dia masuk, jadi aku bisa memotong rem mobilnya nanti. Bisik Rara sambil mengedipkan mata, lalu dia berlari ke dapur untuk mengambil pisau buah andalannya. Dimas panik. Dia harus menahan Rara agar tidak menjadi pembunuh, sekaligus menghadapi musuh bebuyutannya. Aditya dan Bella masuk ke ruang tamu. Aditya melihat sekeliling rumah mewah itu dengan tatapan meremehkan yang disembunyikan. Dimas, sobatku, kata Aditya dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Aku dan Bella khawatir padamu. Kau tidak datang ke pesta kemarin, kami pikir kau melakukan hal bodoh. Dimas duduk di sofa tunggal, menatap mereka tajam. Pergi, aku tidak butuh belas kasihan kalian. Jangan begitu, Bella bersuara lirih, matanya berkaca-kaca. Kami tahu kau marah, tapi cinta tidak bisa dipaksakan, Dimas. Kami kesini untuk mengundangmu ke pesta after party malam ini di klub SCB. Teman-teman lama ingin bertemu. Aku tidak akan, dia akan datang. Tiba-tiba Rara muncul dari balik sofa, mengejutkan semua orang. Dia berdiri di samping Dimas, tersenyum manis pada Aditya. Tangan kanannya disembunyikan di belakang punggung. Aditya menaikkan alis, menatap Rara dari ujung kaki sampai kepala. Siapa ini pembantu barumu? Senyum Rara makin lebar, tapi matanya tidak tersenyum sama sekali. Aku pacar barunya, dan kau pasti Aditya, si maling pacar orang, kan? Wah, aslinya lebih jelek daripada di foto. Wajah Aditya memerah padam. Jaga mulutmu, bocah. Aditya, sudahlah. Bella menahan lengan tunangannya. Dia menatap Rara dengan tatapan rumit. Jadi kau sudah move on secepat ini, Dimas? Tentu saja, jawab Rara mewakili Dimas. Dia tiba-tiba maju selangkah mendekati Aditya. Mas Aditya, ada nyamuk di lehermu. Sebelum Aditya sempat bereaksi, Rara menarik tangan kanannya dari belakang punggung. Kilatan perak melintas. Pisau buah sepanjang 20 cm itu meluncur cepat ke arah leher Aditya. Rara, Dimas yang refleksnya sudah terlatih selama 24 jam tinggal bersama Rara, melompat dan mendekap gadis itu dari belakang. Dia menahan pergelangan tangan Rara tepat 1 cm sebelum ujung pisau menyentuh kulit leher Aditya. Aditya jatuh terduduk saking kagetnya, wajahnya pucat pasi. Bella menjerit, lepaskan aku Dimas, ada nyamuk besar yang harus kubasmi. Rara meronta di pelukan Dimas, kakinya menendang-nendang udara. Kau gila, itu pisau, kau mau membunuhnya, bentak Dimas di telinga Rara.
Jantungnya berdegup kencang, sangat kencang, sampai rasanya sakit. Dia mau membawamu ke tempat berbahaya biar aku bunuh dia sekarang. Jadi tugas sistem selesai. Aditya gemetar hebat, menunjuk Rara dengan jari telunjuk yang goyah. Dimas, pacarmu sakit jiwa. Panggil polisi. Dimas menatap Aditya dengan tatapan membunuh. Walaupun Rara gila, dia tetap miliknya sekarang. Pergi, geram Dimas rendah. Sebelum aku berubah pikiran dan melepaskan peganganku, Aditya dan Bella tidak perlu disuruh 2 kali. Mereka lari terbirit-birit keluar rumah seolah dikejar setan. Setelah pintu tertutup, Dimas melepaskan Rara dan melempar pisau itu jauh-jauh ke bawah sofa. Dia membalikkan badan Rara menghadapnya, mencengkram bahu gadis itu. Dengar, napas Dimas memburu. Kau tidak boleh membunuh orang, mengerti tidak? Rara menatap dada Dimas. Dia menempelkan telapak tangannya di sana. Dimas, jantungmu berdetak cepat sekali. Apa engkau sakit? Tanyanya polos, mengabaikan omelannya. Dimas terdiam. Dia merasakan tangan kecil yang hangat itu di dadanya. Rasa takut tadi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat dan aneh. Itu karena kau membuatku takut, bodoh, gumam Dimas, melepaskan tangannya dan memalingkan wajah yang memerah. Oh, Rara mengangguk. Kukira karena kau jatuh cinta padaku. Mimpi. Malam harinya kami tetap pergi ke pesta itu. Dimas bersikeras, kami harus pergi untuk membuktikan bahwa dia tidak takut dan sudah move on. Tapi aku tahu, alasan sebenarnya adalah dia ingin pamer bahwa dia punya pacar yang kelihatannya cantik, walau isinya agak korslet. Sebelum berangkat, aku melihat Dimas memasukkan sebungkus bubuk putih ke sakunya. Apa itu? Tanyaku saat kami di dalam mobil. Dimas berdehem canggung. Obat pencahar, dosis tinggi. Mataku berbinar. Wah, kau mau membuat mereka diare massal? Keren, penjahat mulai beraksi. Dimas tersenyum miring. Mereka mempermalukanku, setidaknya aku bisa membuat mereka berebut toilet sepanjang malam. Kami tiba di sebuah klub elit di kawasan SCBD. Musik berdentum keras, lampu kelap-kelip menyakitkan mata. Di meja VIP, Aditya dan teman-temannya sudah menunggu. Mereka tertawa keras saat melihat Dimas datang menggandengku. Wih, lihat siapa yang datang, mantan CEO kita, seru seorang pria berambut pirang norak. Dan bawa bodyguard kecilnya lagi. Dimas tidak meladeni. Dia duduk di pojok, menarikku duduk di pangkuannya. Katanya biar aku tidak lari menusuk orang. Aku risih, tapi diam saja. Aku memperhatikan gerak-gerik Dimas. Dia tampak gelisah. Tangannya meremas bungkusan obat pencahar di sakunya. Dia menatap Bella yang sedang tertawa di pelukan Aditya. Lalu Dimas berdiri. Aku ke toilet sebentar. Aku menahannya. Kau mau menuang obat itu? Dimas ragu sejenak, lalu menggeleng pelan. Dia mengeluarkan bungkusan itu dan membuangnya ke tempat sampah di dekat meja kami. Tidak usah, itu kekanak-kanakan, katanya, lalu berjalan menuju toilet. Aku menatap punggungnya dengan kecewa. Dasar lemah. Penjahat macam apa yang membuang senjatanya di menit terakhir? Hati Dimas terlalu lembek. Sistem di kepalaku berbunyi, peringatan. Namja utama, Aditya, berniat mempermalukan penjahat, Dimas, dengan mencekokinya alkohol sampai mati. Aku melihat teman-teman Aditya mulai menuangkan vodka ke dalam gelas besar, berbisik-bisik sambil melirik ke arah toilet. Tenang saja, begitu Dimas balik, kita paksa dia minum ini. Lambungnya kan baru sembuh, pasti dia langsung KO, bisik si rambut pirang. Darahku mendidih. Berani-beraninya mereka mau menyakiti mainanku? Dimas sudah membuang obat pencaharnya. Tapi tenang, aku selalu siap sedia. Aku merogoh tas kecilku. Di sana ada sisa racun tikus bubuk yang kutemukan di gudang belakang rumah Dimas tadi sore. Ternyata dia punya persediaan. Saat mereka lengah, aku menumpahkan seluruh isi bungkus racun tikus itu ke dalam pitcher, teko, minuman keras besar di tengah meja. Aku mengaduknya cepat dengan jari telunjuk. Saat Dimas kembali, suasana sudah berubah. Aku berdiri di atas meja memegang gelas tinggi. Hei semua, teriakku mengatasi suara musik. Ayo bersulang untuk pasangan Aditya dan Bella yang semoga cepat masuk neraka. Semua orang terdiam kaget. Aditya yang sudah agak mabuk malah tertawa. Gadis ini lucu juga. Oke, ayo bersulang.
Dimas, kau juga minum. Dimas baru saja mau marah dan menarikku turun, tapi aku sudah lebih dulu menyambar gelas Aditya dan gelas di tanganku. Aku dan Mas Aditya minum duluan. Cheers! Aku menenggak habis gelasku. Rasanya pahit, seperti rasa kemenangan. Lalu dengan gerakan cepat, aku mencengkram rahang Aditya dan menuangkan isi gelasnya ke dalam mulutnya secara paksa. Gluk, gluk, telan yang banyak, Mas. Uhuk, lepas. Aditya tersedak, tapi sebagian besar cairan itu sudah masuk. Detik berikutnya, perutku terasa seperti diperas. Pandanganku mulai kabur. Bruk! Aditya jatuh ke lantai. Mulutnya mulai mengeluarkan busa putih. Bella menjerit histeris. Aku merasa kakiku lemas. Aku terhuyung ke belakang, tapi sepasang lengan kokoh menangkapku. Rara? Rara! Itu suara Dimas. Terdengar sangat panik. Apa yang kau lakukan, bodoh? Aku mendongak, melihat wajah Dimas yang buram. Mulutku juga mulai berbusa. Aku mengangkat jari membentuk huruf V. Misi, sukses. Bisikku, lalu dunia menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit dengan rasa sakit yang luar biasa di lambung. Sepertinya dokter baru saja memompa isi perutku. Tenggorokanku sakit sekali. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku membuka mata kaget. Bella berdiri di samping ranjangku, wajahnya merah karena marah dan menangis. Kau wanita gila, iblis! Teriak Bella. Aditya kritis. Dokter bilang dia keracunan zat berbahaya. Kalau dia mati, aku akan menuntutmu seumur hidup. Aku memegang pipiku yang panas. Sebelum aku sempat membalas atau menggigit tangannya, Dimas melangkah maju dan mendorong Bella menjauh. Cukup, bentak Dimas. Suaranya menggelegar di ruang rawat VIP itu. Bella ternganga. Dimas, kau membela dia? Dia baru saja mencoba membunuh tunanganku. Dimas berdiri di antara aku dan Bella, punggungnya tegap melindungiku. Dia tidak mencoba membunuh, dia hanya salah minum, kata Dimas, berbohong dengan wajah datar yang luar biasa. Dan soal Aditya, teman-temannya sendiri yang menuang minuman itu. Rara juga jadi korban, lihat dia. Kau bohong, jelas-jelas dia keluar, potong Dimas dingin. Urus tunanganmu yang sekarat itu, jangan sentuh Rara lagi. Bella menatap Dimas dengan tatapan tak percaya, lalu berbalik dan lari keluar ruangan sambil menangis. Suara hak sepatu tingginya menjauh di lorong rumah sakit. Ruangan kembali hening. Dimas berbalik menatapku. Wajahnya campuran antara lega, marah, dan lelah. Kau? Dimas menunjuk hidungku. Aku tersenyum lebar, meski bibirku pecah-pecah. Aku hebat kan? Sistem pasti bangga. Hebat apanya? Dimas menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kau minum racun tikus, kau bisa mati, bodoh. Kenapa kau ikut minum? Supaya tidak dicurigai, jawabku santai. Kalau cuma dia yang minum, nanti polisi tahu aku yang meracuni. Kalau kita berdua minum, itu namanya kecelakaan pesta. Dimas terdiam. Dia menatapku lama sekali. Lalu dia duduk di kursi samping ranjang, memegang tanganku yang diinfus. Tangannya dingin dan gemetar. Jangan lakukan itu lagi, bisiknya suaranya serak. Aku tidak butuh diselamatkan kalau harganya nyawamu. Aku memiringkan kepala. Kenapa? Kau khawatir padaku ya? Diam, tidur sana. Seminggu kemudian, aku sudah boleh pulang. Tapi hukumannya, Dimas melarangku makan enak. Makan ini. Dimas meletakkan mangkuk berisi bubur putih polos hambar di depanku. Aku mau. Nasi goreng gila atau sate taichan, protesku. Lambungmu baru saja dicuci pakai selang. Makan bubur atau kubawa kau balik ke rumah sakit jiwa, ancam Dimas. Dia sendiri sedang memakan rendang yang wanginya semerbak ke seluruh ruangan. Sungguh penyiksaan. Malam itu, Dimas kembali melakukan ritual anehnya. Karena tali tambang sudah kubuktikan tidak efektif dan gunting pisau sudah dia sita semua. Kali ini dia mengeluarkan sesuatu dari paket yang baru datang. Borgol. Borgol besi asli. Dilapisi bulu-bulu merah muda norak. Dimas, kataku curiga. Kau beli ini di online shop kategori dewasa ya? Wajah Dimas memerah sampai ke telinga. Ini satu-satunya yang next day delivery. Diam dan ulurkan tanganmu. Klik.
Tangan kananku terkunci dengan tangan kirinya. Sekarang kau tidak bisa kabur mencari pisau atau racun lagi, kata Dimas puas. Dia mematikan lampu kamar dan menarik selimut. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar napasnya yang teratur. Jarak kami sangat dekat. Karena terborgol, mau tidak mau aku harus tidur menempel padanya. Dimas, bisikku. Aditya masih hidup? Sayangnya masih. Tapi kata dokter, ginjalnya bermasalah dan dia mungkin akan botak karena efek racun itu. Aku terkikik pelan. Baguslah. Hening lagi. Lalu aku merasakan jari-jari Dimas yang terborgol menggenggam tanganku erat. Bukan karena ingin menahan, tapi seperti ingin memastikan aku ada di sana. Rara, panggilnya pelan. Apa? Terima kasih. Aku tersenyum dalam gelap. Penjahat ini manis sekali. Besok aku akan menangkap ular kobra untuk ditaruh di mobil Aditya sebagai hadiah perayaan kesembuhannya. Kehidupan Aditya hancur lebur. Berita tentang keracunan massal di klub malam itu viral. Meskipun polisi menetapkannya sebagai kecelakaan akibat minuman oplosan, reputasi Aditya tamat. Ditambah lagi efek samping racun tikus racikanku membuat rambutnya rontok parah hingga dia botak licin, seperti bola bowling, dan ginjalnya bermasalah sehingga dia harus cuci darah. Karma itu nyata dan namanya adalah Rara. Suatu sore saat aku sedang sibuk mengasah pisau dapur, hobi baruku, bel pintu berbunyi. Dimas sedang di dapur memakai apron pink favoritnya, memasak sop buntut. Rara, jangan buka pintu, teriaknya. Dia sudah hafal kebiasaanku yang suka melempar tamu, tak diundang dengan pot bunga. Tapi aku sudah terlanjur membuka pintu. Di sana berdiri Bella. Dia terlihat kacau. Matanya bengkak, riasannya luntur. Siapa? Tanyaku sambil memegang pisau yang baru diasah. Bella mundur selangkah, ngeri melihat pisau itu. Aku mau bertemu Dimas. Dia sibuk, jawabku ketus. Sedang masak untukku. Kau pulang saja urus si botak Aditya. Tolong. Bella mulai menangis lagi. Aditya sudah tidak punya masa depan. Perusahaannya bangkrut. Dia jadi kasar padaku. Aku sadar aku salah memilih. Aku merindukan Dimas. Aku memiringkan kepala. Oh, jadi karena Aditya sudah miskin dan jelek, kau mau balik ke Dimas yang kaya dan tampan? Wah, kau ini sampah daur ulang ya? Rara, siapa itu? Dimas muncul dari dapur, membawa sendok sayur. Mata Bella berbinar melihat Dimas. Dia langsung menerobos masuk dan mencoba memeluk Dimas. Dimas, maafkan aku menyesal. Dimas dengan sigap menghindar, membuat Bella memeluk angin. Wajah Dimas datar, dingin sedingin es batu. Untuk apa kau kesini? Tanya Dimas. Aku mau kita kembali seperti dulu, isak Bella. Aku tahu kau masih mencintaiku. Gadis gila ini cuma pelarianmu, kan? Lihat dia bawa pisau kemana-mana. Dia sakit jiwa, Dimas. Aku menggenggam gagang pisauku erat-erat. Sistem di kepalaku berbunyi. Peringatan, tingkat emosi host meningkat. Jangan bunuh Nufu. Berisi, gumamku pada sistem. Aku melangkah maju, siap membuat lubang di perut Bella. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan hangat menggenggam tanganku yang memegang pisau. Dimas. Dia tidak melihat ke arah Bella, tapi menatapku. Dia mengambil pisau itu perlahan dari tanganku, lalu menyelipkan jari-jarinya di sela-sela jariku. Menggenggam erat. Bella, pulanglah, kata Dimas tanpa menoleh ke mantannya. Aku tidak mencintaimu lagi. Tangisan Bella terhenti, hening. Apa? Tapi, kita sudah bersama bertahun-tahun, dan kau meninggalkanku saat aku sekarat. Potong Dimas tajam. Dia mengangkat tangan kami yang saling bertautan. Dan kau salah soal Rara. Dia bukan pelarian. Dia penjagaku. Aku mendongak menatap Dimas. Penjaga? Maksudnya anjing penjaga? Dia memang gila, lanjut Dimas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia membakar dapurku, meracuni musuhku, dan tidur membawa kunci Inggris. Tapi setidaknya, dia satu-satunya orang yang jujur padaku. Saat aku ingin mati, dia yang memaksaku hidup, walaupun caranya dengan ancaman bom. Wajah Bella memucat. Dia sadar dia sudah kalah telak. Bukan kalah cantik, tapi kalah gila. Kalian berdua memang pasangan sinting.
teriak Bella sebelum berlari keluar rumah sambil membanting pintu. Hening kembali di ruang tamu. Aku menatap Dimas. Kau serius? Aku penjagamu? Dimas melepaskan tanganku, wajahnya memerah lagi. Dia berdehem salah tingkah. Itu cuma supaya dia pergi. Jangan geer. Ayo makan sob. Buntutnya keburu dingin. Aku menyipitkan mata. Kau bohong? Telingamu merah. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar. Kami sedang di kamar tidur. Seperti biasa, ritual borgolping dilakukan. Tapi kali ini, Dimas tidak langsung tidur. Dia berbaring miring menghadapku, menatap wajahku dalam kegelapan. Rara, bisiknya. Aku sedang sibuk memikirkan cara meledakkan rumah sakit tempat Aditya dirawat tanpa ketahuan. Dunia asalmu seperti apa? Aku terdiam. Ingatanku tentang duniaku yang asli hanyalah warna merah darah, suara sirin, dan aturan membunuh atau dibunuh. Tempat yang buruk, jawabku pelan. Semua orang jahat. Tidak ada sop buntut. Tidak ada borgol pink bulu-bulu. Dimas tertawa kecil. Tangannya yang terborgol dengan tanganku bergerak, menyentuh pipiku lembut. Kalau begitu, jangan pulang. Tetaplah di sini. Jantungku tiba-tiba berdetak aneh. Duk-duk. Duk-duk. Cepat sekali. Rasanya sakit, tapi enak. Dimas, kataku panik. Jantungku rusak. Sepertinya aku keracunan obat nyamuk. Aku mengambil tangan Dimas dan menempelkannya di dadaku. Rasakan ini, cepat sekali kan? Apa aku akan mati? Dimas terpaku. Dia bisa merasakan detak jantungku yang menggila di bawah telapak tangannya. Perlahan, dia mendekatkan wajahnya. Napasnya hangat menerpa wajahku. Itu bukan keracunan, bodoh. Bisiknya tepat di depan bibirku. Lalu apa? Serangan jantung? Itu artinya kau menyukaiku. Aku melotot. Menyukaimu? Seperti aku menyukai nasi goreng gila? Lebih dari itu. Dan detik berikutnya, Dimas menciumku. Ciuman itu tidak seperti di drama Korea yang lembut. Ciuman itu sedikit berantakan, menuntut, dan penuh rasa putus asa. Seolah dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskanku. Aku terkejut setengah mati. Tanganku meraba-raba mencari pisau di bawah bantal, kebiasaan, tapi tidak ada apa-apa. Jadi aku diam saja dan membiarkan penjahat ini meluluhkanku. Ternyata bibirnya manis, rasa sop buntut. Saat dia melepaskan ciumannya, napas kami berdua terengah-engah. Sistem di kepalaku muncul dengan suara glitch. Sistem error. Misi berubah. Misi baru. Bahagiakan penjahat selamanya. Jadi, kata Dimas dengan suara serak. Masih mau meledakkan rumah sakit? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak usah deh, nanti kau marah lagi. Lagi pula, ciumanmu lebih enak daripada ledakan. Dimas tersenyum, senyum paling tulus yang pernah kulihat. Dia memelukku erat, menenggelamkan wajahnya di leherku. Dasar gila, gumamnya penuh sayang. Beberapa bulan kemudian, Dimas membawaku ke sebuah taman bunga di puncak Bogor. Udaranya sejuk, dia bilang ini terapi untuk mengontrol impuls kekerasanku. Seekor kupu-kupu hinggap di tanganku. Sayapnya indah berwarna biru. Refleks, tanganku mengepal ingin meremasnya. Hancurkan. Itu instingku. Jangan, suara Dimas terdengar lembut. Dia menangkup tanganku dengan kedua tangannya yang besar. Jangan diremas, Rara. Kenapa? Dia lemah. Yang lemah harus mati, kataku datar. Dia hidup, kata Dimas. Dia membuka perlahan jari-jariku satu persatu. Dia punya keluarga, punya teman. Mungkin dia sedang mencari pacarnya. Kalau kau bunuh dia, pacarnya akan sedih. Seperti aku sedih kalau kau terluka. Aku menatap kupu-kupu yang masih diam di telapak tanganku yang terbuka. Aku tidak punya keluarga, kataku. Kau punya aku, jawab Dimas tegas. Aku keluargamu, temanmu, pacarmu, dan penjaminmu kalau kau masuk penjara. Aku terkekeh. Kau juga ATM berjalanku? Dimas mendengus geli. Ya itu juga. Kupu-kupu itu akhirnya terbang, menari-nari di udara bebas. Aku melihatnya pergi tanpa rasa ingin membunuh lagi. Rasanya melegakan. Dimas, panggilku. Ya?
Sistem bilang tugasku sudah selesai. Harusnya aku pulang ke duniaku sekarang. Tubuh Dimas menegang. Wajahnya berubah panik seketika. Dia mencengkram bahuku. Apa? Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau sudah janji. Aku tertawa, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celanaku. Di dalamnya ada 2 cincin perak sederhana yang kubeli di pasar loak, tapi sudah kupoles sampai mengkilap. Siapa bilang aku mau pergi? Aku baru saja menghancurkan alat teleportasi sistem dengan palu. Aku memasangkan cincin yang kekecilan itu ke jari kelingking Dimas, karena tidak muat di jari manis. Dimas, kau itu penjahat, dan aku orang gila. Kita pasangan serasi, jadi menikahlah denganku. Kalau kau menolak, aku akan meledakkan kebun raya Bogor ini sekarang juga. Dimas menatap cincin di jari kelingkingnya, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia tertawa, tawa lepas yang bahagia. Ancaman diterima, katanya, lalu memelukku dan memutar tubuhku di tengah taman bunga. Dan begitulah kisah kami berakhir, atau baru dimulai. Penjahat tidak jadi menghancurkan dunia, karena dia sibuk menjaga satu gadis gila agar tidak menghancurkan dunia demi dirinya. Dan kami hidup bahagia selamanya. Kecuali Aditya. Dia masih botak. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!